kenistaan dan kerugian. Ini apa? Saling kait mengait. Cuma nggak sadar, ini semua tuh nggak sadar. Nah, makanya ada satu pola ya yang diterapkan oleh para ulama sufiyah, para ulama thariqah. Apa pola itu? Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ya. Kalau orang itu langkah pertamanya itu bercahaya, maka langkah akhirnya akan jadi cemerlang. Jadi nggak pernah seorang guru thariqah ya menghadapi satu masalah, menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi, hanya berhenti menyalahkan di situ, itu tidak. Akan dilihat jauh. Siapa dia? Kenapa dia? Apa yang terjadi sama dia dulu? Ibarat orang penyakit. Bukan dimarahin sakitnya. Kenapa kamu jadi sakit? Akan dilihat. Dulu ada apa? Kenapa? Ya, makan apa? Oh, kamu yang kamu makan ini. Ini penyakit secara zahir, apalagi secara batin. Karena itu dalam satu hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu firasatal mu'min. Kamu harus takut. Jangan sampai kena firasatnya ya, diketahui rahasia kita oleh orang-orang yang dekat di sisi Allah. Hati-hati. Dan harus kamu terima. Kenapa Rasulullah? Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia melihat dengan nur daripada Allah. Jangan ngomong tentang ilmu batin. Kita pengalaman ilmu zahir aja. Ya, kalau kita sudah pernah ke sana kemari, melihat gelagat orang itu tahu kok. Apa begitu Pak Jan? Wah, ini kok modelnya kayak gini ya. Ini kok sikapnya begini. Barangkali kalau sudah orang tuh ahli intelijen ya begitu kan ya. Ya, tapi jangan menuduh. Ya, kalau menuduh itu nggak baik. Untuk apa? Untuk jaga-jaga diri. Jangan sampai terikut gitu loh. Ini thariqah. Ya, lain kalau intelijen ya. Ini patut dicurigai. Wah, dicari. Kalau kita sebagai orang yang bukan intelijen jangan. Karena tidak ada untuk yang kita selamatkan. Tapi yang kita selamatkan adalah diri kita. Karena itu jangan suudzon. Jangan terikut. Lindungi saya ya Allah. Ya begitu sikap orang thariqah. Jadi ya, melihat ini semua ya, jadi seorang hamba Allah ya, dengan niatnya yang baik, walaupun dia tidak melaksanakan dan membuktikannya, akan tetap diberi pahala oleh Allah. Sebaliknya, banyak suatu amal-amal yang tidak diberi pahala oleh Allah karena dengan tidak adanya niat. Gimana kira-kira? Niat itu berat apa enggak Pak Arifin? Berat mana niat sama pegang tasbih? Berat mana niat dengan megang kacang? Beratan megang beratan megang kacang. Niat itu nggak berat. Niat itu cuman menyangkut paut kepada apa? Seberapa ya ingat kita. Gitu aja. Jadi sebetulnya kalau melihat ini ya, pintu pertama taufik pertolongan dari Allah adalah dibukanya hati kita bisa memapankan suatu niat. Ya.
Dalam satu niat, di dalam Masnad Al-Imam Abu Ya'la radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan suatu hadis qudsi, ya. Satu tempo yaqulullahu ta'ala lil hafadhah yaumal qiyamah uktubu li 'abdi kadza wa kadza. Kata Allah kepada malaikat tukang catat amal-amal kita, uktubu li 'abdi kadza wa kadza minal ajr. Tolong hamba-hamba saya itu, wahai malaikat, kamu catat deh berapa-berapa pahala untuknya. Tidak terima malaikat, ya Rabbana lam nahfaz dzalik minhu wala huwa fi suhufina. Kenyataan, wahai Allah, mereka itu tidak punya apa-apa di sini, dan tidak ada catatan-catatan yang harus saya catat di sini di dalam dia memperoleh pahala-pahala yang telah akan Engkau berikan itu, ya Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu nawah. Kamu tahu apa kamu itu? Dia telah mempunyai niat kok. Bagaimana kira-kira? Kalau sudah begini bagaimana Pak Sofyan? Berat mana sekarang? Niat yang baik untuk pergi haji, ya, dengan sekaligus bisa melaksanakan niatnya untuk memperoleh suatu pahala yang mulus sampurna dari sisi Allah. Kira-kira enak mana? Mudah mana? Mudah nih, mudah niat. Ya, kadang-kadang begitu dibuktikan, dilaksanakan niatnya, belum tentu kita mampu. Belum tentu. Ini nanti menyangkut, ya, bagaimana keberadaan diri kita pada saat melaksanakan niat itu sendiri. Ya, menyangkut kemana? Menyangkut ada suatu label, ada suatu jaminan dari Allah bahwa ini diterima apa tidak oleh Allah. Lain, ya, untuk agar bisa ikhlas, untuk agar bisa sungguh bagaimana, dan untuk bisa itu diterima oleh Allah itu bagaimana. Lain cara menyikapinya. Jadi gimana? Kira-kira diperbanyak niat apa enggak? Boleh enggak niat kalau menurut ukuran dia yang diniat itu jelas tidak mampu dilaksanakan? Coba diulangi lagi. Boleh enggak seseorang berniat walaupun dia tahu bahwa dia tidak mungkin melaksanakan niat itu? Suatu pertanyaan yang bagus. Jadi pertanyaan si Pak Sofyan ini begini, boleh enggak orang itu mempunyai suatu niat untuk melaksanakan sesuatu, tapi kenyataannya niat yang diinginkan itu dirinya tidak mampu? Boleh apa tidak? Niat itu tidak menunggu dia mampu atau tidak mampu, ya. Karena di dalam kita menggunakan suatu niat pada sesuatu yang ketidakmampuan itu berarti beriringan apa? Dengan penuh harap rahmat Allah. Saya tidak punya uang, saya tidak punya apa sesuatu untuk pergi haji, tapi saya mohon sama Allah, ya Allah, dengan besarnya rahmatmu ya Allah, begitu, ya, dengan kasih sayangmu ya Allah, kalau Engkau beri rezeki yang melimpah ya Allah, aku akan pergi haji ya Allah. Begitu cara mendudukkannya. Paham? Jadi cara menduduk, melaksanakan niat, itu lain lagi. Oke?
melaksanakan yang lain. Melaksanakan niat kalau mengikut hukum syariat harus bersamaan dengan apa yang akan dikerjakan. Itu lain. Sudah? Mau tanya? Terus bagaimana? Ya, karena itu dikatakan para ulama-ulama sufiyah, rubba amalin saghirin ta'zimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusghiruhun niyah. Tidak kurangan suatu amal ya yang sebetulnya itu nilai lahiriah itu kecil, tapi akan jadi besar karena niatnya. Ya. Begitu pula tidak kurangan amal yang begitu besar tapi jadi mengecil karena niatnya.